Besok adalah tanggal 2. Jadi besok aku bakal sidang. Let's see what we'll do besok. Besok sidangnya. Oke. See you besok. Oke. Good morning guys. Jadi ini hari kedua. Hari ini sidangnya. Ya. Anyway, sorry kalau ribut. Jadi tanggaku 2 tuh tanggaku lagi bangun rumah depan sama samping. Jadi ribut banget. But semoga nanti jam 11 sidangku jam 11 mereka gak ribut lagi. Karena biasanya jam 11-12 tuh mereka makan siang sih. Jadi semoga gak ribut. Anyway, ini sekarang jam 10. Jadi aku masih ada 1 jam lagi sebelum sidang. So aku mau siap-siap dulu. Terus mau latihan presentasi lagi biar makin mantap. Oke, sekarang aku mau pakai dikit makeup. Sebenarnya bukan makeup sih, cuma lipstick. Ya. Sebenarnya loh, apa namanya? Kamera laptopnya nggak terlalu ngeliatin mukaku karena angle-nya kurang bagus. Jadi ya walaupun makeup nggak bakal kelihatan deh, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi ya oke lah ya. Aku jarang makeup guys, jadi agak aneh itu ya. Ini tadi malam lucu banget, adikku setengah 10 malam tiba-tiba beli es krim waffle Awe. Terus habis itu dia ngasih ke aku gitu. Terus dia bilang, ini makan supaya bahagia besok sidang. Nggak jelas banget, padahal nggak minta, cuman ya lucu lah ya. Oke. Nggak bakal aku biarin gini sih, soalnya nggak enak nanti. Jadi aku bakal kuncir. You know, mataku ini dua-duanya sekarang lagi agak kering. Jadi dua-duanya agak sakit. Mungkin gara-gara aku kebanyakan main HP gelap-gelap jadi sakit. Jangan bilang ibu ya, nanti kalau ibu tahu ibu marah karena udah bilangin jangan main HP gelap-gelap, tapi aku main HP gelap-gelap. Oke, sekarang pakai dasi. Pertama kali aku belajar pakai dasi itu waktu SMP I think, gara-gara aku kebanyakan baca komik Jepang. Biasanya kalau istri makein dasinya suaminya gitu. Kan di Indonesia udah jarang ya orang pakai suit, pakai jas sama dasi ke kantor. Iya, kalau di Jepang masih sering sih, kalau di sini udah enggak. Tada, udah rapi nggak? Ya oke lah ya. Oke, jadi ini setengah jam lagi. Aku mau latihan presentasi dulu 15 menit supaya makin lancar. Oke, let's go. Oke, tinggal 10 menit lagi guys. Dan tiba-tiba aku sakit perut. Oh no, aku coba pup tapi nggak bisa. Semoga nanti nggak sakit perut 1 jam ke depan. Oke, so nggak tahu mau ngapain. Biasanya kalau sebelum interview sih, kalau aku ya biasanya kan kayak ya biasa lah ya, nggak kenapa-kenapa. Terus kayak 3 menit 1 menit sebelum mulai itu aku bakal adrenaline rush. Jadi mulai gemeter-gemeter, terus kakiku mulai dingin, tangan sama kakiku mulai dingin, terus mulai keringetan. Very annoying. Gak tau sih, ini juga udah mulai adrenaline rush-nya. Dadaku kayak deg-deg. Biasanya sih semenit, ya 10 menit sebelum mulai sidang, sebelumnya aku bakal dengerin lagu gitu. Terus
bakal nari-nari sama nyanyi gak jelas biar gak deg-degan. Tapi ada juga penelitian yang katanya kalau kita ngomong sendiri ke diri kita sendiri, kita bakal ngurangin stres, jadi nggak lebih deg-degan. So, vlog termasuk. Nah, perutku. Ya udahlah, aku dengerin lagu aja ya. Look, aku udah pakai jas. Yay. Oh no guys, saya mulai. Tanganku keringetan banget, deg-degan. Oke, baik guys, aku harus sidang kelas. Udah selesai, aku lulus ya. Dosenku barusan bilang kita harus melepaskan kamu, jadi kamu lulus. Yeay, lulus. Tadi rasanya waktu tanya jawab oke sih ya. Mungkin ada beberapa yang nggak yakin jawabannya, tapi ya at least it was good. Yay. Nilainya belum keluar sih ya, tunggu yudisium dulu baru keluar nilainya. Jadi ya yang penting lulus. Yeay. Terus ada 2 minggu untuk revisi, nggak banyak kok sih harusnya, jadi oke lah. I'm so happy. Oke guys, jadi ini udah jam 4, jam 3 sore gitu. Iya, jam setengah 4 sore. Aku tadi udah makan, terus habis sidang makan, terus ngelesin murid satu, anak kelas 8 gitu. terus lihat nih guys, dapat bunga dari teman kantornya mama papaku. Oh ya guys, ini juga bunganya harum banget, jadi thank you AI yang udah ngasihin. Jadi ini sekarang mama papaku ngajak makan di restoran Jepang gitu, sambil mengajak AI yang ngasih bunga itu. NANI? Oke. So, aku barusan selesai makan. Ya, aku mau ngomongin tentang gimana aku akhirnya milih topik yang aku pilih ini. Jadi, kalau kalian tahu, aku itu dari sebelum masuk kuliah emang mau jadi guru gitu kan ya, guru matematika. Makanya aku pikir tuh untuk skripsi lebih baik aku ngambil topik tentang pendidikan. Dan guru-guru yang dimana sekolah aku mau kerja itu juga suggest, mereka ngomong kamu ambil yang topik pendidikan aja biar kalau kamu nanti cari kerja gampang gitu. Jadi ini topik pendidikan yang kamu ambil nih tambahan plus lah ya buat kalau mau masuk jadi guru. Nah, jadi waktu 3 minggu awal, waktu setelah kelas tugas akhir tuh mulai, kita semua mahasiswa yang ikut kelas itu tuh disuruh nyari 3 topik yang pengen dibahas selama 3 minggu awal. Terus habis itu nanti tiap minggu itu bakal dihapus satu sampai tinggal 1 gitu. Nah, waktu itu aku masih belum ngerti kan aku mau ngambil topik apa, jadi aku nyari di internet kayak kira-kira topik pendidikan apa yang cocok gitu. Aku cari-cari, aku udah temuin 3 topik pendidikan. Terus selama 3 minggu itu kita presentasiin bla 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 sampai minggu ke-3 dari kelas itu. Terus salah satu dosen yang bertanggung jawab atas kelas ini itu ngajak aku bimbingan gitu. Bukan dosen pembimbingku, cuman dia ngajak bimbingan aja. Terus habis itu kayak ya udah aku ajak ngomong juga kan, aku ceritain kayak topikku kayak gini, aku pinginnya kayak gini. Tapi aku bilang ke dosennya, aku tuh pingin ngambil topik ini tapi aku susah nyari datanya gitu. Jadi nggak tahu kenapa kayak aku emang waktu itu belum dimampukan untuk menemukan data-data gitu, karena aku belum ikut course. Jadi ada course yang khusus bantu untuk tugas akhir, tapi aku belum ikut tuh. Seharusnya semua mahasiswa ikut tuh, tapi dosenku lupa, jadi aku nggak ikut dan aku juga nggak bisa nemuin data yang aku perlu gitu. Waktu aku bimbingan sama dosen tuh bilang kayak, Gaby, kalau kamu tetap
pilih topik ini kamu nggak bakal lulus gitu lah ya. Jadi kalau di jurusanku tugas akhir itu ada 2 kali. Nah untuk yang pertama ini kalau kamu nggak lulus kamu nggak bisa lanjut ke selanjutnya gitu ya, tentunya nggak mau ngulang dong ya. Jadi ya udah aku oke lah ya, oke sama dosennya, terus kayak oke ya udah. Nah terus selesai itu aku kayak bingung mau aku harus ngambil topik apa gitu. Kebetulan ada satu temen aku ini yang dia itu juga lagi mau nyari topik itu, dia masih belum nemuin topik. Aku kan curhat aja ke dia, aku nggak bisa ngambil topikku yang sekarang ini karena nggak punya data yang cukup atau yang pas untuk topik ini. Terus kayak iya sama, aku rasanya juga mau ganti topik gitu. Terus habis itu kayak tiba-tiba si temanku ini ngirim kumpulan-kumpulan topik dari dosen yang tadinya aku bimbingan. Jadi biasanya dosen tuh punya topik-topik yang pengen dibahas gitu, terus mereka kasih listnya. Jadi si dosen ini kasih list ke temanku, terus temanku kasih ke aku gitu. Nah aku baca topik-topiknya, hampir semua yang di situ itu topiknya itu bahas tentang penerapan matematika di keuangan. Nah karena ini matematika terapan, jadi kan semuanya harus diterapkan ya matematikanya. Tapi aku sama sekali nggak tertarik sama penerapan matematika di keuangan. Ya bukan nggak tertarik sih ya, cuman nggak terlalu suka gitu, nggak berminat di situ. Karena aku cinta math, aku suka ekonomi, tapi kalau digabungin tuh kayak no, horror gitu. Aku lihat-lihat yang lain terus ketemu gitu ada kayak 2 topik yang bahasnya tentang bifurkasi. Nah aku nggak ngerti bifurkasi itu apa. Aku bahkan nggak tahu itu ada kata bifurkasi itu bahkan ada, itu aku nggak tahu. Nah makanya aku kayak cari di internet apa itu bifurkasi, terus nggak jelas. Soalnya kan emang yang di internet kalau nggak salah itu kayak bifurkasi itu percabangan di biologi gitu lah ya, dan itu bukan istilah yang aku cari gitu. Jadi aku tanya ke dosenku, bifurkasi itu apa sih pak gitu ya, ini kan dosen pembimbingnya cowok gitu. Terus habis itu si bapaknya itu ngomong, oh bifurkasi itu ini. Terus aku tanya lagi, kalau gitu aku harus pakai model apa gitu. Terus si dosennya itu bilang, oh pakai model yang di jurnal yang saya pernah tulis. Terus ya udah akhirnya dia kirimin jurnalnya, terus kayak jurnal yang dibuat dia untuk citasi juga. Jadi dapat 2 jurnal, terus aku baca nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Sampai aku harus ngeprint, soalnya aku kalau baca di PDF tuh susah gitu ya. Jadi ini sampai aku print ini ya, aku boleh nunjukin ini ya. Takutnya ini ilegal lol. Anyway, terus kayak ya udah dikasih gitu kan ya. Nah sebelum aku ikut kelas ini tuh sebenarnya kayak 6 bulan sebelumnya itu aku udah berdoa gitu. Aku minta Tuhan, tanya Tuhan aku tolong berikan topik yang terbaik gitulah ya buat aku. Soalnya aku sama sekali nggak punya topik, terus nggak ngerti gimana carinya, dan nggak tahu siapa yang harus aku tanya gitu. Ya aku berdoa aja lah ya, minta yang terbaik, biar bisa Tuhan berikan aku topik yang terbaik, biar aku bisa ngerjain ini, lulus nilai terbaik gitu. Dan jujur sih kayak yang aku awalnya pingin yaitu tentang pendidikan tuh jauh banget dari yang aku dapetin sekarang ini. Jadi ini tuh materi yang aku pelajarin ini di luar mata kuliah, dan susah sih enggak ya. Kalau kamu mau belajar, kalau kamu punya kemauan untuk belajar, ya tentu pasti bisa. Jadi pengalaman skripsi ini lumayan berkenang gitulah ya, karena banyak rancangan di hati manusia tapi rancangan Tuhan yang terlaksana. Jadi kadang itu kita berharap apa, kita pikir itu yang terbaik, tapi Tuhan malah berikan yang lebih baik lagi yang kita nggak pernah expect gitu. Nah kenapa aku senang dan sama sekali nggak nyesel milih topik yang sekarang ini tuh, karena pertama aku itu nggak terlalu suka sama statistika. Ya bukan gimana ya, matematika tentu pasti ketemu sama statistika terus ya, apalagi data. Tapi kalau bisa nggak ngelola data itu lebih, bagi aku ya, lebih menyenangkan gitulah ya. Dan dalam kasus ini yang di topik ini itu aku sama sekali nggak ngelola data sama sekali, karena topikku ini kayak pembuktian gitu ya, pembuktian. Jadi aku sama sekali nggak pakai data, cuman membuktikan aja, dan itu buktikannya juga pakai software Maple lah. Jadi aku nggak menderita yang gimana gitu, pokoknya aku harus ngertiin aja sih. Nah yang kedua yang kedua itu kalau misalnya aku disuruh belajar ulang atau belajar hal baru, aku jujur lebih milih belajar yang hal baru gitu. Dalam kasus ini apa yang aku ambil nih topiknya di luar mata kuliah, jadi aku belajar semuanya itu dari awal. Dan kali ini tuh lebih berbeda karena
Kan biasanya kalau di kuliah masih dijelasin sama dosennya, diajarin sama dosennya, tapi karena ini skripsi, dosennya cuman kayak nih materinya kamu belajar sendiri, kamu ngertiin sendiri. Kalau kamu nggak ngerti ya kamu harus nanya, tapi aku nggak bakalan ajar kamu ya, kamu harus yang naik ke aku gitu. Dan ini bagi aku menyenangkan gitu. Dan pokoknya nggak pernah nyangka lah ya Tuhan tuh mau ngasih apa, soalnya Tuhan tuh selalu ngasih yang terbaik, yang bener-bener yang di atas sana, yang nggak pernah kita duga gitulah. Makanya kalau ada suatu hal yang berjalan berbeda seperti yang kita inginkan itu, percayalah kayak Tuhan tuh selalu memberikan yang terbaik dan mendatangkan damai sejahtera untuk kamu gitu. Ya, terus yang lucu juga waktu tadi habis selesai presentasi kan harusnya tanya jawab gitu ya. Tapi dosen pengujinya ini kan ada 2 dosen pembimbing, 1 dosen penguji, jadi ada 3 dosen gitu. Nah dosen pengujinya ini mungkin karena topik aku kan di luar mata kuliah gitu, jadi dosennya itu tadi waktu tanya jawab malah nggak tanya jawab langsung, dia malah minta basa-basi dulu. Jadi dia malah nanya, kamu happy nggak kuliah di sini gitu. Terus habis itu ternyata dia juga baca kata-kata pengantar aku kan, kata-kata pengantar itu kan yang tulisannya aku terima kasih terhadap siapa terus dia bilang aku punya banyak teman gitu. Ya aku bersyukur punya teman-teman seperti kalian. Terus ditanya kayak worth it gak, terus kenapa kok masuk universitas ini gitu. Ya aku ceritain aja, karena awalnya itu sama sekali udah gak bakal masuk situ, tapi ternyata ya sama kayak ini, Tuhan punya rencana lain, terus akhirnya ya datang juga ke universitasnya ini. Jadi ya percayalah bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, dan walaupun kita nggak ngerti apa yang di depan, kita nggak tahu apa yang di depan, tapi percaya bahwa Tuhan tuh selalu ingin memberikan yang terbaik dan mendatangkan damai sejahtera. Semoga kayak apa yang aku sharingkan nih bisa membantu, dan juga kayak aku bisa mengingat-ingat terus kerjaan Tuhan dalam hidupku. Anyway, itu aja buat hari ini. Dan lulus, habis ini tinggal revisi, terus ya cari kerja, graduation gitu ya. Ya, oke, itu deh. Anyway, thank you so much buat semua yang udah nonton sampai sini. Semoga kalian bisa terberkati. Oke. Bye-bye now, aku harus mandi. Ciao.